Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita di Kamis Putih ini tertulis di dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan hati-Mu, buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu melingkupi setiap kami. Satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 dengan tema Yesus Teladan. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian, ia menuangkan air ke dalam sebuah baki dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sering kita mendengar sebuah ungkapan, susah sekali mencari teladan di dalam kehidupan saat ini. Terlebih ketika kita baru selesai melakukan pileg, pilpres, dan saat ini kita dipertontonkan oleh kaum elite yang sepertinya tidak seperti apa yang kita bayangkan, bahkan tidak menjadi contoh, apalagi kalau dikaitkan menjadi teladan. Saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan,
Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita tidak lain adalah sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai pribadi yang menghadirkan kekuatan karakter, kekuatan sifat yang sejatinya, sebagaimana Allah mau di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya apa? Tuhan Yesus mau bahkan setiap kita menjadi teladan sebuah kebaikan, teladan dalam pelayanan, teladan dalam tindakan kasih. Dan itu menjadi sebuah situasi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Simon Petrus tidak mau dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Artinya apa? Tuhan Yesus mau katakan untuk setiap kita bahwa pribadi yang berada di dalam Tuhan itulah yang akan menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Sebab tidak dimungkinkan ada orang bisa menjadi teladan ketika hidupnya di luar Tuhan. Tidak mengenal siapa Yesus, tidak hidup di dalam perintah, tidak hidup di dalam apa yang Tuhan Yesus mau terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Saudaraku dalam kasih Tuhan, seperti yang telah kita baca bersama tadi, kenapa ungkapan itu keluar? Jelaslah bahwa nats ini mengantar kita kepada situasi Kamis Putih, kepada situasi bagaimana Tuhan Yesus menjalani hari-hari terakhirnya bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menunjukkan sebuah teladan bagaimana seorang pelayan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Bahkan pelayan yang sejatinya, yang Tuhan mau dimiliki oleh setiap pelayan di dalam kasih Kristus, di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, latar belakang dari situasi ini tidak lain adalah peristiwa menjelang Paskah Yahudi di Yerusalem tentunya. Tepat sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan hal itu tercermin dalam Yohanes 13 ayat yang pertama tadi, yang menyebut bahwa Yesus tahu bahwa waktunya telah tiba untuk meninggalkan dunia ini. Pada waktu itu disebutkan Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul untuk merayakan Paskah Yahudi. Dan tentu saja kita tahu bahwa Paskah ini adalah perayaan yang selalu dirayakan oleh Yahudi untuk mengenang pembebasan bangsa Israel, pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir kuno. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik, apa yang mau dijelaskan dalam situasi ini tidak lain adalah bagaimana pencucian kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dia melakukannya sendiri. Dan ini Yesus lakukan sebagai teladan dalam pelayanan dan ungkapan kerendahan hati kepada para murid-muridnya. Yang kedua, tidak lain adalah tindakan penyucian kaki ini adalah sebuah makna simbolis yang sangat-sangat dalam sekali. Selain menjadi teladan kasih dan pelayanan, tindakan ini juga mencerminkan pengampunan dosa dan pembaruan yang diperoleh melalui kesucian di dalam Kristus Yesus. Penjelasan yang ketiga tidak lain bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa setiap mereka juga harus melayani satu sama lain, didasarkan oleh kasih, didasarkan oleh kerendahan hati, dan tentu saja tanpa pamrih. Sebab itulah sejatinya ajaran dasar tentang pelayanan Kristen.
pelayanan yang mencerminkan karakter Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sederhananya, nats ini ingin menegaskan kepada setiap kita bahwa kepemimpinan sejati ada di dalam pelayanan kita. Yesus menegaskan bahwa dialah sejatinya pemimpin itu. Meskipun dia adalah Tuhan dan Guru, tapi dia mampu memberikan teladan dengan melakukan pelayanan, bahkan yang dianggap paling rendah ketika itu. Sebab kita tahu, tindakan membasuh kaki, mengerjakannya, itu hanya ada di dalam posisi budak. Tapi Tuhan Yesus juga mau melakoninya. Di sini kita melihat bagaimana Yesus memberikan teladan pelayanan yang sempurna yang harus dimiliki setiap pengikutnya. Bukankah ini juga menjadi sesuatu yang mengkritisi kehidupan kita? Kita dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah sebuah pelayanan. Tapi ternyata kehidupan kita sejatinya selalu minta dilayani di dalam kehidupan kita. Bahkan itu sering terjadi di dalam kehidupan seseorang yang mengaku sebagai pelayan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah saudaraku, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, kita lebih melihat lagi makna pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, firman Tuhan ini dikhotbahkan di Kamis Putih. Lalu apa yang menjadi kaitan di Kamis Putih ini? Yang pertama sekali, perjamuan terakhir. Ibadah Kamis Putih mengingatkan kita pada peristiwa perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Dalam konteks ini, pembasuhan kaki menjadi bagian penting. Sebab ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Yesus sendiri di saat-saat perjamuan terakhir, di saat-saat hari-hari terakhir sebelum kematian menjemputnya. Bahkan dia tidak mempedulikan kematian itu, tapi tetap saja menunjukkan teladan kepada murid-muridnya. Yang kedua, kaitan dengan Kamis Putih, ada kasih dan pelayanan. Ibadah Kamis Putih, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, menekankan pentingnya tindakan kasih dan pelayanan di tengah-tengah kehidupan kita. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah contoh yang sangat kuat dari kasih yang sesungguhnya. Tuhan Yesus mau dengan ibadah Kamis Putih kita saat ini, setiap kita diingatkan akan pentingnya melayani satu dengan yang lain, yang dilandasi dengan kasih dan kerendahan hati. Lalu yang berikut kaitannya dengan Kamis Putih tidak lain adalah simbolisme pembasuhan. Pembasuhan kaki dalam ibadah Kamis Putih ini juga memiliki makna simbolis yang sangat dalam, di mana pembasuhan ini adalah pembersihan, adalah lambang pengampunan dosa, adalah lambang pembersihan rohani yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Lalu yang berikut kaitannya dengan Kamis Putih, adanya sebuah komitmen untuk tetap mengikuti teladan Yesus. Dengan merayakan Kamis Putih, Tuhan mau setiap umat Kristen berkomitmenlah untuk juga mengikuti teladan apa yang telah Tuhan Yesus tunjukkan dalam tindakannya di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, sampai terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan ini? Hal yang pertama, panggilan untuk pelayanan. Pembasuhan kaki oleh Yesus menjadi teladan yang kuat akan pentingnya pelayanan dalam kehidupan orang percaya. Jangan sampai mengatakan kami siap melayani, tapi ternyata justru yang terjadi kami siap mempreteli. Kalau kita punya semboyan kami siap melayani, maka melayanilah dengan rendah hati dan penuh kasih. Siap melayani sesama tanpa pamrih dan tak pernah memandang status sosial atau kedudukan. Yang kedua, milikilah kesederhanaan dan kerendahan hati itu.
Sebab hanya di dalam pribadi yang sederhana dan punya kerendahan hati, kita mampu melakukan, kita mampu melayani dengan sungguh dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, memang kamu semua bersih, tapi tidak semua bersih, kata Tuhan. Artinya apa? Yesus tahu ada Judas di antara mereka. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, jangan coba-coba untuk bermain-main dengan Tuhan. Jangan coba-coba untuk berdusta kepada Tuhan. Jangan coba untuk bersembunyi dari apa yang kau lakoni di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus tahu itu semua. Lihatlah, bahkan kehadiran dan sosok Yudas pun Tuhan telah tahu. Sebab itu, benarlah Yesus itu Tuhan dan Guru. Yang berikut, ketika kita sering berhadapan dengan serangan tanda petik ya, dengan ungkapan kapan Tuhan Yesus pernah mengatakan dia Tuhan dan Guru. Nats ini menyatakannya bahwa benarlah Yesus itu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa refleksi berikutnya? Refleksi berikutnya tidak lain adalah bagaimana setiap kita yang mengaku murid-murid Tuhan Yesus setia dan taatlah di dalam melakukan kasih yang sama itu. Kasih yang ditunjukkan oleh Yesus yang menjadi Tuhan dan kekuatan dalam kehidupan kita. Refleksi yang berikut, mintalah pembersihan, pembasuhan itu kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesuslah yang memampukan setiap kita membersihkan, menyucikan akan setiap dosa-dosa kita. Lihatlah bagaimana karyanya luar biasa. Oleh bilur-bilurnya di kayu salib itu, dosamu, kesalahan kita diampuni. Yang terakhir, milikilah komitmen bahwa hadirmu adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sebab untuk itulah setiap murid Tuhan Yesus dipanggil. Teladanilah Yesus dalam kehidupanmu sehari-hari. Teladanilah apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Mulailah dengan kerendahan hati. Hiduplah dengan tindakan kasih. Setialah dan mulailah memberikan pengampunan untuk setiap salah dan kesalahan yang ada di dalam kehidupanmu. Bahkan tetaplah mencintai aturan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat dalam ibadah mengikuti Kamis Putih. Biarlah setiap kita dibasuh oleh darah Kristus. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan hatimu. Terima kasih Tuhan buat pembasuhan oleh darahmu di kayu salib itu. Biarlah setiap kami semakin mengimani dan meneladani sebagaimana Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan murid-murid Tuhan dan di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.